Latar belakang masalah dalam makalah ini terkait budaya dan persepsi bahwa budaya adalah suatu cara hidup berkembang yang dimiliki dan dipegang teguh dalam sebuah kelompok lingkungan yang kemudian diwariskan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kemudian, kebudayaan artinya hal-hal yang berkaitan dengan akal, karena terbentuknya kebudayaan dalam suatu kelompok tertentu dimulai dari akal dalam kesepakatan bersama yang dijadikan suatu tradisi dalam budaya tersebut. Kemudian, persepsi merupakan proses yang digunakan individu untuk mengelola dan memberikan makna atas rangsangan yang diterima termasuk kebudayaan tersebut. Sehingga melalui persepsi individu, mereka dapat menilai suatu kebudayaannya sendiri dan juga kebudayaan orang lain. Jadi, budaya memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang dan persepsi seseorang, karena individu akan menilai dan mempersepsikan suatu budaya yang salah atau benar itu berdasarkan budaya yang ia miliki. Berdasarkan latar belakang masalah dalam persepsi dan budaya, merumuskan masalah. 1. Bagaimanakah persepsi dan faktor yang mempengaruhi budaya? 2. Bagaimanakah pengertian dan faktor yang mempengaruhi persepsi? Dan yang ketiga, bagaimanakah kaitannya budaya dan persepsi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Muhammad Hamzah Siddiq. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian budaya dan faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Yang pertama, mendengar kata budaya tentunya kita sudah tidak asing, sahabat-sahabatku, karena setiap yang kita lakukan di ruang lingkup kecil kita berinteraksi dalam masyarakat, ini adalah sebuah interaksi kebudayaan, entah itu transfer kebudayaan atau kita mempelajari kebudayaan dan pengalaman, atau kita ikut serta dalam upacara atau ritual-ritual kebudayaan, yang mana kebudayaan itu telah dipengaruhi oleh sistem-sistem yang ada di sekitar kita, baik sistem ekonomi, sistem politik, tata hukum, religiusitas, seperti itu. Beberapa waktu lalu saya pernah berdiskusi dengan kelompok yang ada di Solo dengan Pijeliteng yang kamu sebelah, yang mengatakan bahwa sebenarnya kebudayaan itu tidak ada kebudayaan asli selama masyarakat kita tidak terisolasi. Ketika masyarakat kita tidak terisolasi, di situ terjadilah percampuran kebudayaan. Nah, sehingga tidak ada kebudayaan murni untuk saat ini, apalagi kita telah menembus ruang waktu zaman di mana globalisasi itu sudah terjadi, seperti itu. Dan kemudian menurut beberapa ahli, karena Sujiwo Tejo itu menjawab bahwa kebudayaan itu bukan persoalan kita mempelajari, menelaah, mewarisi atau ikut serta dalam kebudayaan tersebut, atau dengan memegang nilai, norma, tradisi, tapi kebudayaan dan kita juga ikut andil dalam menciptakan kebudayaan, karena ada pula yang dikatakan oleh beliau Sujiwo Tejo, salah satu budayawan kita, bahwa kebudayaan mulai dikotomi. Apa itu maksudnya kebudayaan ada dikotomi kebudayaan antara kebudayaan kuno dan kebudayaan modern. Sujiwo Tejo menyayangkan adanya dikotomi kebudayaan kuno, yang mana bahwa menganggap musik gamelan, menganggap pewayangan, menganggap ketoprak itu adalah kebudayaan atau tradisi kita yang kuno, sedangkan kita sebagai orang Indonesia sendiri menganggap
musik band, kemudian teater, kemudian pertunjukan lain seperti kartun, itu menjadi kebudayaan modern. Padahal menurut beliau esensinya pun sama saja seperti itu. Nah, itu sebagai prolog sahabat-sahabat. Sebelum kita masuk ke pengertian ahli, menurut beberapa ahli seperti Raymond William, terus kemudian Kuncoro Ningrat dan Claydon, itu beranggapan bahwa kebudayaan itu sebagai keseluruhan sistem akal budi manusia, gagasan, tindakan, pengetahuan yang menghasilkan rasa, cipta, karsa, yang kemudian membentuk rangka kehidupan manusia yang terjadi itu melalui proses kognitif atau proses belajar, proses berpikir, dan proses praksis seperti itu. Kemudian Claydon mempertegas lagi bahwa budaya bukanlah hasil tradisi nenek moyang yang beku atau tidak mungkin untuk berubah. Dalam artian bisa saja kebudayaan terus berkembang berdasarkan zaman atau fase-fase. Nah, sebuah kebudayaan, sahabat-sahabatku, itu terus berkembang, relatif stabil namun dinamis. Artinya apa? Kebudayaan itu akan selalu berkembang sesuai zaman, fase, dan orang-orang yang ada di lingkungan atau di fase tersebut. Karena kebudayaan itu melekat pada manusia. Manusia dan masyarakat pasti berbudaya, namun tidak ada budaya tanpa masyarakat. Seperti itu, sahabatku. Kemudian menurut Kuncoro Ningrat, beliau berpendapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebudayaan, misalnya bahasa, kemudian sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, kemudian ada peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Ada 7 faktor yang mempengaruhi. Kita ulas terlebih dahulu melalui bahasa. Bahasa menjadi alat komunikasi, alat transfer ilmu, dan alat transfer kebudayaan. Kuncoro Ningrat ini membagi bahasa menjadi 2, ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Namun di beberapa ahli itu ada bahasa gestur dan ada bahasa simbol. Namun ini menjadi pertentangan juga kepada beberapa ahli karena simbol itu sudah terangkum dalam kebudayaan tulisan. Artinya tulisan atau abjad itu adalah simbol itu sendiri. Seperti itu. Kemudian ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang mempengaruhi kebudayaan adalah masyarakat yang sudah menempati suatu tempat pasti dia memiliki pengetahuan ruang lingkup tersebut di lingkungannya, misal geografinya, kemudian sistem penanggalan di mana melihat bintang, kemudian ada sistem bertani, kemudian ada pengetahuan di bidang konstruksi bangunan, misal di daerah pegunungan kita harus seperti ini, di daerah dataran seperti ini. Nah, itu menjadi sistem pengetahuan, hal-hal terapan. Kemudian ada sistem kemasyarakatan dan organisasi, di mana sistem ini memegang teguh solidaritas, sistem kekerabatan, in-group statement, out-group statement, kemudian ada sistem juga kenegaraan dan kesepakatan bersama dalam sebuah organisasi atau komunitas masyarakat yang menunjukkan nilai tinggi budaya tersebut. Kemudian ada sistem peralatan hidup, yang mana kebudayaan ini dipengaruhi karena adanya sebuah perkembangan teknologi, misal alat komunikasi, alat-alat mobilitas, kemudian deteksi bencana, geologi, atau alat-alat untuk mengolah material sumber daya alam. Kemudian sistem ekonomi, yaitu sebuah sistem yang mengatur perputaran dan kebutuhan masyarakat, misal barang dan jasa, kemudian falas, kemudian alat tukar, bagaimana kita bisa memasarkan produk, kemudian kita bisa mendistribusikan produk, kita bisa memastikan bahwa konsumen ini menikmati produk.
Kemudian ada sistem religi. Nah, sistem religi ini adalah sistem yang paling mendasar yang mempengaruhi kebudayaan, baik nilai, norma, produk hukum, dan masyarakat yang meliputi sistem kepercayaan, kemudian ritual keagamaan, kebebasan seseorang dalam memeluk agama, kepercayaan, atau hal-hal suci yang tidak mampu dilogikakan oleh akal manusia, seperti itu. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi budaya adalah kesenian. Setiap kebudayaan pasti memiliki kesenian, entah itu berupa seni rupa, seni tari, seni musik atau suara, seni gerak, hingga konstruk itu adalah seni. Bagaimana kita melihat keindahan candi, bagaimana kita melihat keindahan pagoda, masjid, loji, sinagog, katedral, itu adalah bagian daripada seni. Itu tadi sahabat-sahabat beberapa hal yang menjelaskan terkait kebudayaan. Pesan saya cukup singkat saja. Jadilah mudah bersahaja dan berbudaya. Dalam artian, silakan sahabat-sahabat kita menciptakan budaya yang baik dan luhur untuk generasi kita yang akan datang. Tapi jangan kita tinggalkan budaya nenek moyang yang itu baik untuk kita. Dan jangan kita serap secara mentah-mentah budaya barat, tapi pakailah filter. Apa filter itu? Filter adalah saringan atau kita mengeliminasi hal-hal yang buruk untuk kehidupan masyarakat kita. Tetap jaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan mengenai definisi persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu definisi persepsi. Menurut Sugihartono 2007, persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam indera manusia. Menurut Rahmat 2005, persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan manifestasi pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi. Secara umum, persepsi merupakan proses pemberian makna, interpretasi dari stimulus sensasi yang diterima oleh individu dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal dari masing-masing individu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mengaruhi persepsi. Menurut Restianti 2005 mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mengaruhi persepsi terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi atau pengharapan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi tampakan luar, sifat-sifat stimulus, dan situasi lingkungan. Menurut Toha 2003, faktor-faktor yang mengaruhi persepsi seorang sebagai berikut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perasaan, sikap, dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, dan kebutuhan, juga minat dan motivasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru, dan familiar atau ketidakasingan objek. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan penjelasan pada poin C, yaitu keterkaitan budaya dan persepsi. Budaya memiliki pengaruh besar pada cara pandang dan persepsi seseorang pada hal-hal yang dia lihat, yang ia rasakan, dan yang dia alami. Nilai-nilai moral dan etika suatu masyarakat bervariasi, bergantung pada budaya yang memberikan masyarakat tersebut suatu pengertian yang diterima secara luas dan mutlak di kelompoknya. Melalui nilai-nilai budaya itulah seseorang akan menilai dan mempersepsikan sesuatu sebagai sesuatu yang salah atau sebagai sesuatu yang benar menurutnya budaya yang ia yakini.
eh, kultur yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam mengartikan tampilan emosi. Mungkin beberapa dengan cara berteriak, marah, takut, menangis, dan menunjukkan reaksi lainnya secara lebih eksplisit. Sementara ada juga yang pula kultur yang menjadikan seseorang harus menjaga dan menutupi emosi dan perasaannya. Kemudian setiap kultur yang memiliki standar yang berbeda mengenai intonasi, volume suara, cara merespon, dan kecepatan penyampaian yang tidak jarang menimbulkan salah paham dalam pembicaraan yang melibatkan orang dari kultur yang berbeda. Begitu juga dengan cara seseorang menyapa, bersentuhan, makan, dan berpakaian dari suatu daerah bisa diartikan lain oleh orang yang berasal dari budaya yang berbeda juga. Tentu saja hal ini tidak bisa kita hindarkan. Suatu hal mungkin dianggap positif di suatu budaya, namun juga bisa dianggap negatif. Suatu hal bisa dianggap sepele oleh seseorang, tapi bisa juga menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh adat kebiasaan lain. Pada dasarnya, apapun yang kita lakukan pasti akan mengundang orang lain untuk melakukan penilaian kepada kita. Ada pula kata pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mungkin bisa menjadi pedoman untuk kita dalam bersikap ketika kita berada di daerah dengan budaya yang berbeda. Alangkah baiknya bila kita berada di suatu daerah, kita turut menghormati budaya di tempat tersebut. Tapi tentu saja hal ini tidak serta-merta menyelamatkan kita dari persepsi buruk orang lain. Itulah penjelasan dari keterkaitan antara budaya dan persepsi. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa budaya dan persepsi memiliki suatu hubungan yang saling berkaitan. Budaya bukanlah hasil tradisi nenek moyang yang baku atau tidak mungkin untuk berubah. Dalam artian, bisa saja kebudayaan terus berkembang berdasarkan perkembangan zaman. Faktor yang mempengaruhi budaya yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, kemudian sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan kesenian. Kemudian, persepsi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pemberian makna, interpretasi dari stimulus dan sensasi yang diterima individu, dan sangat dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal masing-masing individu tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.